Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dan boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Kita memasuki hari-hari di mana Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia naik ke sorga dan Ia akan menurunkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu kita perlu memiliki pengenalan akan Roh Kudus, keintiman, kedekatan, keeratan dengan Roh Kudus. Semakin kita dekat, semakin kita erat dengan Roh Kudus, semakin besar pengaruh Roh Kudus itu yang akan dikerjakan di seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16 sampai ayat 17, dan ayat 26 sampai 27 yang berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. 26-27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Mari kita akan berdoa lebih dahulu supaya Tuhan memberikan pengertian akan firman-Nya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Engkau memberikan pewahyuan pada kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari bacaan ini, Yohanes menyampaikan tentang sifat yang dicatat oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah Roh penolong. Yesus berkata bahwa Roh penolong itu akan menyertai kita selama-lamanya. Puji Tuhan untuk janji yang luar biasa ini, bahwa Roh penolong diberikan untuk menyertai kita selama-lamanya. Kalau kita mempunyai Roh penolong, artinya ketika kita menghadapi kesulitan, ujian, tantangan di dalam hidup ini, Tuhan sudah menyediakan bagi kita Roh penolong. Bapak Ibu bisa baca dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bagaimana Roh Kudus membawa Tuhan Yesus dalam pencobaan, dan Tuhan Yesus bisa memenangkan setiap pencobaan yang harus Dia hadapi karena Roh Kudus menjadi penolong di dalam hidupnya. Kita juga sama, ketika Roh Kudus itu dikaruniakan pada kita, Roh penolong itu akan menolong ibu bapak di setiap ujian, pencobaan, kesulitan yang kita hadapi dalam dunia ini. Roh Kudus yang dikaruniakan sebagai penolong juga akan menolong saya dan saudara bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Meskipun ada tekanan atau ancaman. Alkitab menceritakan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5, rasul-rasul harus mengalami tekanan-tekanan ketika mereka menyampaikan Injil Tuhan. Namun mereka bisa mengatasinya. Mereka tetap bersaksi dengan berani karena Roh penolong itu ada di dalam kehidupan mereka. Kita bisa menjadi orang-orang Kristen seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu kita menjadi saksinya melalui Roh Kudus yang menolong dalam kehidupan kita sekalian. Yang kedua, Injil Yohanes menuliskan sifat Roh Kudus yang kedua, yaitu Roh kebenaran. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam
kamu. Roh kebenaran dikaruniakan kepada kita sekalian. Roh ini akan menolong kita memahami kebenaran-kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti kebenaran Allah. Oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita roh kebenaran. Karena tanpa Roh Kudus, mustahil kita bisa mengenal kebenaran Allah. Ketika roh kebenaran dikaruniakan pada kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang mengerti kebenaran Allah, hidup di dalamnya, dan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga yang disampaikan oleh Yohanes tentang sifat Roh Kudus, yaitu pada ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari ayat yang kita baca ini, Tuhan memberikan kepada kita roh penghibur. Dalam hidup kita tidak lepas dari pergumulan, permasalahan. Terkadang kita harus meneteskan air mata karena kesedihan yang kita alami. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan roh penghibur yang akan memberikan penghiburan kepada kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita saat kita di dalam kelemahan, saat kita di dalam kesusahan. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Banyak hal yang kita tidak bisa hadapi dengan kekuatan sendiri. Tetapi bersyukur karena kita memiliki roh penolong. Kita memiliki roh kebenaran. Kita memiliki roh penghibur yang akan menghibur dan memberikan kekuatan kepada kita. Seorang ibu di Malang, namanya Ibu Jeffrey, ketika dia menikah dan kemudian dia hamil, ternyata ketika di USG ada miom yang tumbuh di dalam rahimnya. Dan miom ini sudah cukup besar. Dokter mengatakan akan ada kelainan pada anak. Karena anak ini paling beratnya 1 sampai 1,5 kilo. Tetapi dia berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menguatkan dia, menghibur dia. Dan puji nama Tuhan, ketika lahir, bayinya lahir 2,5 kilo. Dokter mengatakan ini sesuatu yang luar biasa. Ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan di masa-masa sulit kita. Oleh sebab itu bersyukur dan kita harus menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kedekatan dan keeratan dengan Roh Kudus. Inilah firman yang Tuhan sampaikan kepada kita sekalian. Biarlah kita dikuatkan, diteguhkan untuk janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dia naik ke sorga dan Dia menurunkan Roh Kudus bagi kita, yaitu roh penolong, roh kebenaran, dan roh yang menghibur kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah umat-Mu yang mendengar firman-Mu dipulihkan dan disadarkan betapa pentingnya kami mengenal Roh Kudus, memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan menolong kami memiliki keeratan, keintiman, keakraban dengan Roh Kudus. Pada kesempatan ini kami juga berdoa supaya Tuhan mengalirkan kasih dan kekuatan kepada bangsa Indonesia, bahkan kepada umat di seluruh muka bumi di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Teguhkan, kuatkan. Biarlah kasih-Mu memenuhi kami, kekuatan-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Karuniakan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan dalam mengatasi pandemi COVID maupun kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat dan kebijaksanaan menyertai. Kami berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin gereja, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk tetap bisa melaksanakan tugas-tugas panggilannya, membimbing dan membawa jemaat
untuk dekat dengan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan dari sorga, sukacita dari Allah, Roh Kudus turun memenuhi setiap kami, sehingga kami dikuatkan dan boleh hidup sejalan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.